Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Nur Fikria dengan NIM C24862061108 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester di mata kuliah e-learning. Nah, di sini saya membuat media digital menggunakan LMS Google Classroom, di mana tujuannya yaitu untuk mengembangkan atau menciptakan media pembelajaran yang lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik siswa SD. Nah, di sini saya itu mengambil mata pelajaran IPS dengan materi keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia untuk kelas 3 SD. Jadi saya berharap dengan pengembangan media di LMS ini dapat membantu siswa itu memahami materi dengan bahasa yang sederhana dan lebih mudah dipahami, serta bisa menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya yang ada di Indonesia. Di sini saya membuat beberapa topik. Nah, di sini saya kasih judul kelas 3 tentang keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Di mana ini saya bikin 4 topik ya. Ada di topik 1 ini tuh tentang pendahuluan, di mana di pendahuluan ini tuh termasuk ada mengenai pengenalan terlebih dahulu, bahwasanya kita tuh akan belajar mengenai materi IPS gitu ya. Terus ada juga untuk tujuan pembelajaran dan petunjuk penggunaan LMS-nya juga. Jadi kita kasih petunjuk penggunaan LMS-nya juga di dalam media ini. Nah, untuk adapun di topik 2 di sini ada mencakup materi pembelajaran. Di sini sudah termuat ada modul ajar, PPT pembelajaran, dan juga video pembelajaran visual. Nah, di mana untuk modul ajar tersendiri ini tuh, nah ini tuh untuk di modul ajarnya ya. Nah, untuk modul ajarnya tuh kira-kira seperti ini ya. Di dalamnya tuh sudah termasuk termuat ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sudah pastinya juga ini tuh sesuai dengan karakteristik profil pelajar Pancasila. Di sini sudah tercakup juga materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas gitu ya. Nah, ini tuh untuk modulnya seperti ini. Adapun juga ini tuh ada PPT. Nah, di sini ada PPT tentang keberagaman budaya di Indonesia. PPT. Nah, ini. Jadi, di pembelajaran ini tuh siswa tidak hanya mendengarkan guru saja gitu ya. Jadi kita bikin pendekatan student center, di mana jadi ini tuh lebih berpusat kepada siswa gitu ya. Nah, untuk materinya juga ini dibuatkan PPT slide seperti ini. Jadi di dalamnya tuh sudah termuat materi-materi dengan media visual seperti ini ya. Nah, ini untuk PPT-nya seperti ini tentang keberagaman di Indonesia. Ada juga ini tuh untuk video pembelajaran ya. Nah, jadi selain dari PPT pembelajaran tersebut, di sini saya juga buatkan video pembelajaran, di mana jadi nantinya di sela-sela pembelajaran kita itu bisa menonton terlebih dahulu video pembelajaran ini gitu ya, biar menarik perhatian siswa kembali. Karena siswa SD kelas 3 itu tuh cenderung ke distract gitu kan ya. Nah, jadi kita tuh tidak hanya berfokus untuk menjelaskan materinya saja, tapi kita juga ini ada dimasukkan video-video pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih interaktif dan menarik. Nah, untuk pembelajarannya kurang lebihnya seperti ini untuk videonya ya. Nah, pokoknya ini tuh di video pembelajaran ini sudah termuat
tentang keberagaman budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, salah satunya itu ada dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, di mana di sini tuh sudah termasuk pakaian adatnya seperti apa, rumah adatnya bagaimana, makanan khasnya itu apa, terus alat musik tradisionalnya. Nah, pokoknya termasuk di sini tuh sudah termasuk semuanya mengenai adat dari beberapa pulau yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi siswa itu tahu gitu ya pakaian adat dari per provinsinya itu seperti apa, bagaimana gitu. Nah, di sini tuh sudah termasuk mengenai keberagaman di Indonesianya. Untuk di topik 3, nah ini di topik 3 ini sudah ada mengenai tugas. Nah, di sini tuh saya sudah buatkan ada tugas individu, tugas kelompok, diskusi, dan juga ada kuis interaktif ya. Nah, jadi di kuis interaktif ini nantinya ya siswa itu bisa mengisi soal tuh sambil bermain game gitu ya. Jadi tidak hanya mengerjakan soal seperti biasa, membaca soal lalu mengisi, tetapi di kuis interaktif ini tuh siswa bisa dengan enjoy gitu ya, dengan lebih enjoy mungkin ya. Jadi karena kita itu mengisi soal itu jadi seperti bermain game. Untuk di topik 4 di sini ada evaluasi formatif, di mana di dalamnya itu termasuk kuis formatif dan asesmen sumatif. Nah, di sini setelah pembelajaran selesai nanti siswa akan diarahkan untuk mengisi asesmen sumatif ataupun kuis formatif, di mana di sini isinya itu refleksi dari pembelajaran hari ini, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Apakah siswa itu sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran dari apa yang kita buat atau enggak gitu. Jadi untuk evaluasi ke depannya, apakah dengan menggunakan metode ini, model ini, apakah siswa itu belajar itu menjadi lebih mudah ataupun sebaliknya gitu. Nah, jadi di topik 4 di sini tuh ada di evaluasi formatif. Jadi ini tuh di dalamnya tuh ada refleksi gitu ya, refleksi apakah siswa itu memang sudah bisakah gitu ya mengenai materi ini, apakah mereka itu sudah paham mengenai keberagaman ataupun sebaliknya gitu. Mungkin seperti ini pada intinya yang saya buat ini tuh adalah pengembangan media di LMS Google Classroom dengan mata pelajaran IPS. Materinya yaitu tentang keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia di fase B kelas 3 SD. Jadi ini tuh saya buat semenarik mungkin di LMS ini juga dengan termuat 4 topik, di mana di dalamnya tuh ada beberapa bagian juga ya, dan udah pastinya untuk mengenai pembelajarannya saya buatkan semenarik mungkin menggunakan media-media visual yang ada gitu ya, seperti PPT slide, video pembelajaran ataupun kuis interaktif. Jadi di sini tuh siswa tidak belajar itu mungkin tidak membosankan juga ya, karena dalam mengisi soal pun siswa itu kayak bermain juga, mengisi soal sambil bermain gitu ya. Jadi media game edukatif untuk kuis interaktifnya juga. Pokoknya di sini sudah termasuk untuk modul PPT, video pembelajaran, pendahuluannya seperti apa, tujuannya bagaimana, semuanya sudah tercangkum di LMS Google Classroom ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.